Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Suwada, NIM 216501119. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan makalah tugas saya, yaitu tugas mata kuliah Supply Chain Management. Yang pertama adalah strategi supply chain. Strategi supply chain manajemen SCM melibatkan pendekatan yang cermat dan terkoordinasi untuk memastikan aliran barang dan informasi yang efisien dari pemasok hingga konsumen akhir. Yang kedua adalah perencanaan produk baru dalam perspektif SCM. Perencanaan produk baru dalam perspektif SCM melibatkan strategi yang memastikan bahwa produk yang dirancang dapat diproduksi, didistribusikan, dan dikirimkan secara efisien ke pasar. Berikut adalah langkah-langkah dan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merancang produk baru dengan fokus pada SCM. Yang pertama ada keterlibatan pemasok, pemilihan material, desain untuk manufaktur, ketersediaan sumber daya, manajemen persediaan, logistik dan distribusi, ketersediaan teknologi, berfokus pada keberlanjutan, serta pemantauan dan analisis kinerja. Yang ketiga adalah konfigurasi jaringan supply chain. Konfigurasi jaringan rantai pasok supply chain melibatkan desain dan pengaturan berbagai elemen dalam rantai pasok untuk memastikan efisiensi operasional, responsif terhadap permintaan pasar, dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa. Yang pertama ada pemetaan rantai pasok, desain struktur gudang dan distribusi, pemilihan transportasi, teknologi informasi dan sistem, serta manajemen risiko. Yang keempat adalah pengolahan permintaan dan perencanaan produksi. Pengolahan permintaan dan perencanaan produk produksi merupakan dua aspek kritis dalam rantai pasok supply chain. Keduanya saling terkait dan memainkan peran penting dalam memastikan ketersediaan produk, meminimalkan biaya persediaan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Berikut adalah beberapa prinsip dan langkah-langkah penting dalam pengolahan permintaan dan perencanaan produksi dalam rantai pasok. Untuk pengolahan permintaan itu sendiri, yang pertama adalah pemahaman permintaan, kolaborasi dengan pelanggan, pertimbangkan kolaborasi melalui sistem informasi bersama, manajemen kampanye dan promosi, sistem peringatan dini, serta elektabilitas dalam persediaan. Kemudian untuk perencanaan produksi, yang pertama ada pemahaman kapasitas produksi, pemilihan model produksi, koordinasi dengan pemasok dan distributor, serta kontrol persediaan dan persediaan darurat. Yang kelima ada pengelola persediaan pada supply chain. Mengelola persediaan dalam rantai pasok atau supply chain merupakan aspek kunci untuk menjaga kelancaran operasional, meningkatkan efisiensi, dan meminimalkan biaya. Berikut adalah beberapa strategi dan praktik penting dalam mengelola persediaan pada rantai pasok. Bisa dilihat pada bagian bawah ini. Yang keenam ada manajemen pengadaan. Manajemen pengadaan atau procurement management adalah proses perencanaan, pengadaan, pengolahan, dan kontrol sumber daya dan layanan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan suatu organisasi. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam manajemen pengadaan. Yang pertama adalah perencanaan pengadaan, seleksi dan evaluasi pemasok, proses tender, negosiasi kontrak, manajemen risiko, pemantauan kinerja pemasok, serta manajemen persediaan. Yang ketujuh ada manajemen transportasi dan distribusi. Manajemen transportasi dan distribusi merupakan elemen kunci dalam rantai pasok yang bertujuan untuk memastikan barang dan jasa dapat dipindahkan dari produsen ke konsumen dengan efisien dan efektif. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam manajemen transportasi dan distribusi. Yang pertama ada rencana transportasi, kemudian optimasi rute, kendali persediaan dan persediaan darurat, pemilihan mode transportasi, manajemen pusat distribusi, teknologi informasi dan pelacakan, kerjasama dengan pemasok dan penerima, manajemen beban kerja dan kapasitas, pengelolaan risiko, evaluasi kinerja dan perbaikan berkelanjutan. Pertimbangan berkelanjutan. Yang kedelapan adalah distorsi informasi dan bullwhip effect. Distorsi informasi dan bullwhip effect atau efek cambuk adalah dua fenomena yang terkait dengan rantai pasokan supply chain dalam suatu bisnis atau industri. Keduanya dapat memiliki dampak negatif pada efisiensi dan kinerja keseluruhan rantai pasokan. Yang pertama adalah distorsi informasi. Distorsi informasi terjadi ketika informasi tentang permintaan produk tidak tepat atau tidak akurat saat dikomunikasikan melalui berbagai tingkat rantai pasokan. Kemudian ada bullwhip effect. Bullwhip effect adalah fenomena di mana fluktuasi kecil dalam permintaan pelanggan dapat diperbesar saat bergerak ke atas rantai pasokan. 9 ada pengukuran kinerja supply chain. Pengukuran kinerja supply chain adalah proses penilaian dan pemantauan sejauh mana rantai pasokan supply chain suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya. Berikut adalah beberapa pengukuran kinerja yang umum digunakan dalam supply chain yang bisa dilihat pada bagian di bawah ini. Yang ke-10 ada teknologi informasi dalam manajemen rantai pasok. Teknologi informasi memainkan peran kunci dalam memodernisasi dan meningkatkan efisiensi manajemen rantai pasok SCM. Berikut adalah beberapa teknologi informasi yang umum digunakan dalam manajemen rantai pasok. Yang pertama adalah sistem manajemen persediaan, sistem informasi manajemen rantai pasokan, sistem manajemen gudang, teknologi RFID, sistem perencanaan persediaan terpadu, e-commerce dan e-procurement, teknologi blockchain, analitika prediktif, serta sistem kolaborasi dan komunikasi. Demikian penjelasan tugas dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.